Pemirsa, penyebaran virus corona atau COVID-19 telah menyerang banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah terus berupaya menekan dan mencegah penyebaran virus corona di masyarakat, tak terkecuali pemerintah Kota Bandar Lampung, yang kini dipimpin oleh pasangan Eva Duyana dan Deddy Amarumpa. Bahkan sejak dilantik menjadi pasangan wali kota dan wakil wali kota pada 26 Februari 2021 lalu, pasangan Eva Deddy sudah bertekad memerangi penyebaran virus corona di Kota Tapis Berseri ini. Lebih dari itu, Eva Duyana juga menargetkan bulan April mendatang, Bandar Lampung berada di zona hijau penyebaran COVID-19. Untuk mencapai target tersebut dengan menggandeng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Bandar Lampung, Eva menggalakkan penerapan protokol kesehatan. Langkah tersebut sesuai dengan visi misinya mencalonkan diri sebagai pemimpin Bandar Lampung. Tidak hanya itu, Eva juga membuat kebijakan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di kota ini. Karena itu, pada hari pertama menjabat wali kota, Eva langsung memantau situasi COVID-19 sekaligus meresmikan kampung tangguh di Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Wali kota perempuan pertama di kota Bandar Lampung ini mengaku akan fokus menangani COVID-19 karena salah satu pesan wali kota sebelumnya, Herman HN, agar dirinya fokus menangani virus asal Wuhan, Cina ini. Eva bahkan juga tak segan turun ke jalan untuk mengingatkan masyarakat yang masih membandel terhadap penerapan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker. Khusus untuk Satgas, Eva berjanji akan membentuk Satgas COVID-19 di semua kelurahan, Satgas COVID-19 di tingkat RT. Dengan diresmikannya Kampung Tangguh, Eva berharap masyarakat ketat menerapkan protokol kesehatan agar Bandar Lampung segera memasuki zona hijau. Insya Allah nanti kita akan makin perbanyak lagi kampung tangguh yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan bukan hanya di Kota Bandar Lampung saja, dan bukan hanya di kecamatan, dan bukan hanya di kelurahan, tapi tingkat RT yang juga akan kita adakan kampung tangguh tingkat RT di Kota Bandar Lampung. Apalagi sekarang ini Kota Bandar Lampung sudah memasuki zona oranye, dan tadi Pak Wakapolres sudah bilang bahwa naik turunnya gelombang ini bukan tugas wajibnya, tugas gugus tugas, tapi wajibnya juga warga masyarakat Bandar Lampung. Karena selama ini warga masyarakat Bandar Lampung kalau pakai masker atau apa masih setengah-setengah Pak. Kadang-kadang saya lihat videonya Pak Herman, lihat kalau misalnya kebetulan saya lagi di situ Pak Herman pakai masker, Pak Herman kan nggak turun di mobil, ya, nggak turun harus datang. Nah, nanti saya juga seperti itu, tapi insya Allah kalau Bunda Eva akan turun, akan menyapa kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Ini Pak Herman sudah terlalu banyak keliling, tapi kalau Bunda Eva nanti awal akan keliling melihat warga masyarakat Bandar Lampung yang tidak menggunakan masker. Karena masker ini sangat penting, kadang-kadang orang meremehkan apa yang harus mereka lakukan, tidak dilakukan. Nah, dengan nanti Bunda izinkan nanti bersama Bapak Kapolres, Bapak Dandim, juga pecamat, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga gugus tugas COVID dari tingkat kota, kecamatan, sampai kelurahan. Ini nanti kita akan bentuk juga Satgas di RT-nya masing-masing. Jadi RT-nya nanti menjadi ketua Satgas, anggotanya adalah warganya masing-masing. Nanti di situ kita nilai untuk memacu di mana warga masyarakat supaya paham pentingnya kesehatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Karena melalui kita insya Allah keluarga sehat, melalui kita semuanya sehat. Dan melalui kita insya Allah apa yang kita harapkan untuk di Kota Bandar Lampung, untuk penekanan COVID-19 ini insya Allah Kota Bandar Lampung selalu menjadi yang terbaik. Dan juga Bunda berharap kepada Bapak Camat, Bapak Lurah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini awali, Bunda juga pernah di DPR, Bunda juga paham
Yang biasa ini adalah masalah COVID. Apalagi kemarin Bunda sempat beberapa kali ini tugas Bunda dan juga sambutan Pak Gubernur kemarin langsung menyentuh Bunda, menyebutkan nama Bunda Eva. Dalam Bu Wali katanya masalah COVID, alhamdulillah sudah penurunan yang luar biasa. Tugas Bu Wali lagi menurunkan lagi COVID-19 dan Bunda berharap kepada seluruh masyarakat, juga Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dari camat, lurah, tokoh-tokoh masyarakat seluruhnya yang ada di Kota Bandar Lampung, ayo kita bersama-sama. Kalau bisa bukan hanya turun semua, kita tanamkan di Kota Bandar Lampung bahwa Kota Bandar Lampung bebas dari COVID yang ada di Kota Bandar Lampung. Karena apa? Dengan kita kerjasama yang baik, insya Allah. Kalau Bunda sendiri nggak akan bisa. Apalagi jadi nanti juga Pak Kapolres, ya Pak Kapolres, Pak Dandim, juga sama Pol PP, ya sama Satgas BPBD. Nanti antara personil kita akan kita tambah. Dan mungkin mulai hari Senin, saya akan nanti kumpulkan semuanya, Pol PP kita akan bagi, dari Pol PP yang ada di kecamatan, juga tokoh masyarakat, nanti Bunda akan kita bicarakan. Kita akan ada penyemprotan massal di daerah-daerah dulu yang zonanya merah. Nanti baru kita merambah ke semuanya, biar di Kota Bandar Lampung, mohon maaf dengan kita semprot, mungkin kita akan berulang-ulang semprot, karena kita nggak tahu sekarang orang takut kalau yang namanya COVID, mereka kadang-kadang tidak ngomong. Kalau sudah terkapar, sudah tidak bisa apa-apa, nah di sini yang harus kita beri pahaman kepada mereka. Kalau memang ada gejala yang sudah mendekati, ayo laporkan. Untuk menumbuhkan semangat kerja, pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan memberikan reward atau penghargaan bagi kelurahan yang berhasil menekan angka penularan COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Janji itu disampaikan Wali Kota Eva saat meresmikan posko tangguh di Kelurahan Sawah Lama, Tanjung Karang Timur. Menurut Wali Kota, pemberian reward untuk memotivasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan atau gerakan 5M menuju zona hijau. Meski begitu, Wali Kota meminta aparat maupun masyarakat agar bekerja bukan karena penghargaan, tapi merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama. Eva optimis dengan bekerja sama April mendatang Bandar Lampung masuk zona hijau. Insya Allah sih April ya. Insya Allah April, makanya nih BPBD sama teman-teman yang lain harus bekerja keras sih, sama Bunda juga. Dan mudah-mudahan dengan kita bentuk, jadi tugas dari Satgas dari Kota Bandar Lampung juga nggak begitu berat, karena kita sudah punya tim-tim yang ada di kelurahannya masing-masing. Target Bunda. Nanti reward untuk kelurahan yang berhasil menekan penularan. Iya, rewardnya ada dari kita nanti, pemerintah kota. Nanti dong. Karena ini bukan karena hadiah supaya mereka bekerja, kan ini udah tanggung jawab sebenarnya. Tapi dengan kasih reward nanti, ini akan dibicarakan kepada masyarakat. Kalau mereka bersama-sama berusaha maksimal, insya Allah sih, apa salahnya kita kasih reward yang baik kan? Tuh, kita kasih nanti kelurahan percontohan COVID-19. Ada berikan Bunda buat vaksin buat para RT ataupun para iya, insya Allah. Tadi kan Bunda ada ngobrol nih sama Kepala Dinas Kesehatan. Apalagi kita insya Allah kita jemput bola nanti supaya vaksin di Kota Bandar Lampung, karena kita kota ya, penduduknya luar biasa. Kabupaten kota juga semua perlu, tapi setidaknya kan aktifnya dari pemerintah kota seperti apa. Mudah-mudahan dengan kerja kita keras Kota Bandar Lampung, kita ditambahkan vaksin untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk
terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku, aku pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Motor. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan di Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Mata Data hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkap, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, penyebaran virus corona tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan masyarakat, tapi juga berdampak pada sektor ekonomi dan pembangunan. Karena itu, pemerintah Kota Bandar Lampung tidak hanya bertekad menekan penyebaran virus corona, tapi juga akan fokus terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Sebagai salah satu bentuk penanganan ekonomi masyarakat adalah mengevaluasi kebijakan operasional pelaku usaha yang sebelumnya diizinkan hingga pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat bagi pemilik mal, minimarket, dan swalayan. Kini bisa buka hingga pukul 21.00. Sementara tempat hiburan dan kafe tetap buka hingga pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Eva Duena berharap kebijakan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab pelaku usaha dan masyarakat
untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, salah satunya itu ya, karena sekarang ini untuk mengangkat pandemik ya UKM, karena semua kayak untuk keramaian kita berkurang, dan ke hotel-hotel juga kita harus sesuai dengan prokes. Nah, mudah-mudahan tadi kita juga banyak bicara sama Cici sama Koko, mudah-mudahan ini awal untuk membuka semua toko-toko makanan yang ada di Kota Bandar Lampung, untuk memprioritaskan bagi warga masyarakat Kota Bandar Lampung dan juga kualitasnya yang memang sesuai dengan yang diharapkan toko-toko yang ada di tempat kita. Nah, mudah-mudahan dengan diangkatnya seperti ini, UKM yang ada di Kota Bandar Lampung juga bisa mensuksesi musimnya di Kota Bandar Lampung. Iya, nanti ini Bunda sebentar lagi akan memanggil yang punya restoran, yang bertahap ya, yang restoran dulu. Nanti kita akan melemparkan apa sih yang diharapkan. Nanti sudah diharapkan, nanti kita juga punya pernyataan. Kalau mereka sanggup dengan pernyataan yang kita berikan kepada mereka, monggo silahkan. Dan kalau mereka melanggar, ya langsung ditindaklanjuti. Ini juga sudah berpanjang atau kebutuhan ya? Enggak, ini nanti sebentar lagi Bunda akan ini kumpulin. Kan Bunda baru berapa hari sih? Ya. Baru Jumat, Sabtu, 4 hari baru 4 hari. Ke Sabtu Minggu nggak usah dihitung deh ya. Nah, Senin Selasa, Rabu, Kasih doain dong wartawan. Ada masukan Bunda pasti respon. Dan juga misalnya ada yang kurang ini sama kita, pemerintah Kota Bandar Lampung. Wartawan boleh masukan ke Bunda. Bunda siap, Bunda ini ada gini-gini loh Bun, ayo Bun kita ke sana. Bunda siap digeret untuk kebaikan. Dalam rangka Langkah lain yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung adalah memberikan bantuan bagi pelaku UKM berupa kredit tanpa bunga. Untuk mewujudkan rencana ini, pemerintah Bandar Lampung akan bekerja sama dengan Bank Wawai. Meski begitu, Eva menyatakan ada persyaratan tertentu untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut, di antaranya warga Bandar Lampung. Dan banyak sekali yang kita diskusikan lagi, terutama untuk pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang UKM yang menengah. Ini tadi sudah kita bicarakan. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi kita akan launchingnya organisasi UKM yang ada di Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan Bank Mandiri. Ada persyaratan khusus Bun untuk UKM yang warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Harus KTP-nya, harus KTP Bandar Lampung, kita lihat usahanya, kita lihat juga tempat tinggalnya. Karena kalau udah kayak gini pasti banyak yang mau datang ke Bandar Lampung. Nah ini kan jadi tugas dari perindustrian dan perindak yang harus benar-benar memang benar-benar teliti. Verifikasinya harus benar-benar selektif banget. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan di Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Inilah iNews yang merangkum berbagai informasi
Update kabar terbaru bersama ragam berita yang hadir di tengah aktivitas siang Anda. iNews Siang, pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku aktif pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Montreal. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Good friend for everyone. Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Berikan pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Pemirsa, komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menggairahkan kembali pelaku usaha kecil menengah tidak hanya memberikan pernyataan saja, tapi juga mewujudkannya dengan berbagai program yang dapat memberikan dampak langsung bagi kebangkitan usaha kecil dan menengah. Program ini disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana saat melakukan kunjungan ke industri kecil menengah penggilingan kopi di Jalan Wan Abdurrahman, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung baru-baru ini. Pada kunjungannya di pengolahan kopi bubuk Gunung Betung UKM binaan Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung ini, Wali Kota juga memberikan bantuan 20 unit mesin roasting. Eva berpesan kepada pelaku usaha untuk memberdayakan masyarakat sekitar guna mengurangi pengangguran di Kota Bandar Lampung. Kopi hanya ada di Lampung. Alhamdulillah IKM Kopi di Kota Bandar Lampung sekarang udah ada sentranya. Apalagi Al-Furqon sekarang di sini, dan ini adalah yang luar biasa, yang orang menyangka bahwa Kota Bandar Lampung tidak punya kopi, tidak punya pertanian kopi. Ternyata di daerah Kemiling ini
ada penghasil kopi yang luar biasa. Nah, mudah minta doanya, mudah-mudahan IKM yang ada di Kota Bandar Lampung ini dengan kita pemerintah kota terus memberikan masukan-masukan dan juga harapan besar kepada semua pelaku usaha ini supaya makin meningkat lagi, dan juga Bunda berharap kepada semuanya lakukanlah yang terbaik untuk Kota Bandar Lampung, apalagi Kota Bandar Lampung sebentar lagi launching untuk pinjaman tanpa bunga. Mudah-mudahan teman-teman dari pengrajin kopi ini bisa menggunakan sebaik-baiknya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Dan pesan Bunda, jaga kebersamaan, jaga nama baik Kota Bandar Lampung. Kalau bisa nanti sudah besar, ajak lingkungan kita dulu yang kita bantu supaya bisa mengurangi pengangguran yang ada di Kota Bandar Lampung. Sekali lagi Bunda berharap kepada IKM yang ada di Kota Bandar Lampung, khususnya pengrajin pelaku usaha kopi yang ada di Kemaling ini, bisa selalu memberikan yang terbaik untuk Kota Bandar Lampung dan selalu sukses untuk petani kopi yang ada di Bandar Lampung. Bun, pinjaman tanpa bunga tadi besarannya sampai berapa, Bun? Kalau petani kopi ini bisa 10 sampai 20 juta ya. Kalau beliau ini 10 sampai 25 juta tanpa bunga. Oke. Bunda, syaratnya sendiri seperti apa, Bun? Warga masyarakat Bandar Lampung. Nah, UKM yang seperti apa, Bun, yang dapat? Ya, udah berkembang kayak gini kan, ini udah berjalan nih. Jangan, kalau kebanyakan kan orang, maaf, karena banyak yang gratis-gratis, mereka buat, melakukan buru-buru, tapi tidak sesuai dengan prosedur. Nanti kita nggak lihat. Ada SOP-nya. Ada ininya. Berarti harus terdaftar dulu, Bun, ya? Kita lihat juga kan nanti ada tim survei yang ada. Berindak dan ini ada. Mudah-mudahan kita bisa bantu nih. Sentra Kopi di Kemiling sendiri memiliki 20 anggota UMKM Kopi Gunung Betung. Kelompok ini sudah menghasilkan 6-10 ton per harinya. Pemasaran kopi yang dikelola kelompok ini sudah sampai ke luar negeri.